Halo, aku Mr. Bio. Di sini Mr. Bio akan mengajak kalian masuk ke dalam dunia biologi. Nah, kali ini materinya tentang sistem gerak pada manusia. Untuk tahun selengkapnya, ikutin Mr. Bio terus yuk. Tahukah kamu aktivitas seperti melompat, mengangkat beban, dan berlari terjadi karena adanya sistem gerak? Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam sistem gerak? Yang pertama, tulang sebagai alat gerak pasif. Kedua, otot sebagai alat gerak aktif dan sendi sebagai penghubung antara tulang. Pertama, rangka atau tulang. Dapat kita ketahui ada 4 fungsi tulang bagi tubuh. Yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Fungsi yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat, pada tulang paha atau femur, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah yang dibentuk di bagian sumsum tulang. Struktur tulang. A. Periosteum merupakan membran yang menempel dengan kuat dan menutupi permukaan tulang. B. Tulang kompak terletak di bagian bawah periosteum, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat serta mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis yang berfungsi mempertahankan tulang agar tetap kuat. C. Tulang spons, yaitu tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. D. Sumsum, yaitu saluran besar yang terdapat di tengah tulang panjang dan diisi jaringan berlemak. Sumsum tulang berfungsi menghasilkan sel-sel darah putih. Macam-macam tulang. Yang pertama yaitu tulang panjang, contohnya pada tulang lengan atas atau humerus. Yang kedua yaitu tulang pipi, contohnya pada tulang dada atau sternum. Yang ketiga yaitu tulang pendek, contohnya terdapat pada tulang jari kaki atau falang. Dan yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan, contohnya pada tulang punggung atau vertebra. Halo, aku Miss Bio. Di sini aku akan melanjutkan tentang sistem gerak. Ikutin terus yuk. Yang kedua ada sendi. Pengertian sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Macam-macam sendi. 1. Sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, sendi engsel. Sendi ini mempunyai gerakan satu arah yaitu ke depan dan belakang. Contohnya pada siku dan lutut. Bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, sendi putar. Berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Bisa dilihat pada gambar. Yang keempat, sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah yaitu muka belakang dan ke samping. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar. Yang kelima, sendi geser. Menghubungkan antara dua tulang yang memungkinkan tulang bergerak ke depan dan belakang. Contohnya tulang pergelangan tangan. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar ya. Selanjutnya, yang termasuk sistem gerak yaitu otot. Pengertian otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Jenis-jenis otot.
Yang pertama ada otot rangka, otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot rangka memiliki struktur bergaris-garis berbentuk silinder panjang dan cara kerjanya sadar serta mudah lelah. Adapun gambar dari otot rangka bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, otot polos. Otot ini berbentuk gelendong dan memiliki inti. Cara kerja otot ini tidak sadar dan tidak mudah lelah, berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat, serta terdapat di rahim, usus halus, dan lain-lain. Adapun gambar dari otot polos seperti gambar berikut. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot ini terdapat pada jantung, berkontraksi dan relaksasi pada saat jantung berdenyut. Cara kerja otot ini secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Bisa dilihat pada gambar, strukturnya bergaris-garis, silinder panjang, inti di tengah, dan bercabang. Untuk upaya menjaga kesehatan tulang pada sistem gerak manusia, kita perlu melakukan hal-hal berikut ini, yaitu mengkonsumsi makanan mengandung kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, berjemur di sinar matahari pagi, menjaga berat badan, dan mengkonsumsi banyak sayuran. Rutin melatih kekuatan atau kekebalan tubuh. Bye. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.